Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wisnu Mandaya. Ya, beberapa tahun yang lalu kita pernah membahas tentang Mendeley ya, yaitu adalah Mendeley desktop yang mana untuk saat ini Mendeley desktop itu di beberapa device sudah tidak support lagi gitu ya. Nah, makanya di kesempatan kali ini coba kita belajar tentang yang namanya manajemen reference atau reference manager. Nah, ini agak sedikit berbeda ya, sebenarnya hampir-hampir sama saja, cuma penggunaannya saja yang sedikit berbeda begitu ya. Nah, yang pertama kita harus download dulu manajemen reference-nya ya, atau manajemen reference, yang mana kita bisa masuk di sini ya, di mendeley.com ya. Kemudian nanti di halaman depan langsung ada permintaan atau halaman yang menunjukkan untuk kita mendownload manajemen reference-nya ya. Di sini kebetulan saya menggunakan macOS sehingga langsung ditawarkan untuk mendownload versi macOS. Kita tinggal klik saja, kemudian kita tinggal tunggu. Nah, kebetulan saya sudah download ya, Nah, ketika sudah download kita bisa langsung install seperti biasa ya. Nah, kemudian nanti aplikasinya kurang lebih adalah seperti ini. Nah, ini adalah versi yang sudah login ya. Teman-teman mungkin kalau belum login, bisa login menggunakan akun Mendeley yang biasanya ya, menggunakan akun Mendeley yang Mendeley desktop bisa ya, atau kalau emang belum punya bisa register terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah register maka nanti akan muncul sama persis datanya seperti yang ada di Mendeley desktop. Nah, kemudian ketika ini sudah terdownload, sudah terinstall, kemudian kita sudah login, pastikan kita menginstal ini ya. Ada di sini di bagian tools ada install Mendeley Web Importer dan juga ada install Mendeley Site for Microsoft Word. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nah, untuk yang install Mendeley Site for Microsoft Word ini nanti akan ada seperti menu begitu ya di Microsoft Word, hampir sama sebenarnya dengan yang Mendeley desktop, tetapi dia menunya posisinya sedikit berbeda. Nah, kemudian untuk Mendeley Web Importer, nah ini adalah importer yang mana ketika kita mencari artikel, nanti secara otomatis Mendeley Web Importer ini akan membaca artikel-artikel yang muncul di halaman gitu ya, di halaman yang kita buka, yang mana kita bisa langsung masukkan ke dalam koleksi yang sudah kita miliki ya. Nah, tapi yang kita harus catat adalah koleksi-koleksi yang ada di sini itu harus dibuat dulu ya. Kita harus membuat di dalam aplikasi Mendeley Reference Manager yang sudah kita download ya. Kita tidak bisa membuat collection atau folder ya. Kita nggak bisa buat folder baru di sini ya, kecuali kita menggunakan Mendeley Reference Manager-nya. Oke. Nah, misalnya saja di sini ada beberapa macam folder atau collection yang sudah saya miliki. Nah, ketika kita mau mencari gitu ya, kita lihat dulu sebentar sebelum sampai ke sana, kita buka Microsoft Word terlebih dahulu. Nah, di sini, kalau misalnya di sini kita lihat, di sini ada Mendeley Site. Nah, nanti Mendeley Site ini akan kita pakai untuk mensitasi ya. Nah, biasanya kalau kita pakai manajemen Mendeley desktop ya, maka dia biasanya akan muncul di sini ya, di tengah-tengah sini. Nah, kalau yang Mendeley Site ini dia tampilannya sedikit berbeda. Dia adalah tombol seperti ini, seperti ada logonya ya, logo Mendeley-nya. Kemudian kalau kita klik nanti akan muncul artikel-artikel atau citasi yang sudah kita masukkan. Nah, di sini foldernya juga sudah ada semua, tinggal kita taruhnya di mana gitu ya. Oke. Kemudian coba kita lihat di versi web importernya. Nah, di sini kita lihat ketika kita sudah klik tadi, seharusnya akan secara otomatis masuk di atas ini ya, di bagian plugin ini ya. Nah, tapi kalau misalnya nah ini dia akan mendeteksi ya apa saja yang muncul di dalam
halaman yang sedang kita buka. Nah, karena ini kita membuka halaman mendeley.com, ya, maka dia akan muncul hanya mendeley.com saja. Tapi kalau kita buka yang ada artikel-artikel banyak, maka nanti dia juga akan muncul artikel banyak. Nah, sebelum ke situ, kalau misalnya kalian sudah merasa install gitu ya, kemudian kalian sudah pasang gitu ya, ternyata ketika dibuka di dalam browser kalian, ternyata mana nih kok nggak muncul gitu ya. Nah, kalian nggak usah bingung, kalian bisa download secara manual ya. Ya, kalian masuk di extension ini ya, extension ya, kemudian kalian cari saja di sini ya. Nah, Mendeley. Nah, ini kan kalau di sini sudah muncul ya, Mendeley. Nah, ini misalnya kata lain kita sudah cari Mendeley ya. Kita cari add-onnya. Nah, maka dia akan muncul di sini Mendeley Web Importer ya. Nah, kita bisa klik, kemudian kita bisa, ini karena saya sudah pasang ya. Nah, jadi pilihannya adalah remove. Kalau kita belum pasang, nanti kita bisa install di sini. Nah, kemudian ketika kita sudah install, maka nanti akan ada permintaan apakah akan dipasang di sini atau tidak. Kalian bebas ya, itu preferensi saja, bisa mau pasang di bagian atas ini atau tidak. Nah, ketika kalian tidak memilih masang, nanti dia tidak akan kelihatan. Kita harus buka dulu begitu ya di dalam extension ini. Tapi kalau kita pasang, maka dia akan muncul di atas. Nah, kemudian di dalam Mendeley Web Importer ini ya, sebelum mana tadi ya, ini ya, misalnya di sini ya, sebelum kita bisa masuk seperti ini, nah kita harus login dulu ya. Kita harus samakan akunnya dengan yang sudah kita login di aplikasinya gitu ya, di Mendeley Reference Manager. Dia tidak akan secara otomatis ya, nanti kita bisa masukkan akun kita secara manual ya. Nah, kalau sudah kita masukkan secara manual, akunnya sudah sama, maka nanti akan terhubung gitu ya. Ketika kita simpan di sini, nanti otomatis juga masuk di sana ya. Nah, misalnya ini saya sudah coba cari tadi ya, misalnya di Google Scholar gitu ya. Kita cari misalnya C++ gitu ya. Nah, di sini ada beberapa banyak artikel gitu ya. Kalau kita buka Mendeley Web Importernya, dia akan berproses. Lama ya. Ya, ini tergantung sinyal kalian juga ya. Ini kebetulan di tempat saya sedang ada hujan yang tidak berhenti ini ya, yang terus menerus, sehingga jaringannya juga agak sedikit lemot ya, sedikit turun ya, jadi agak turun. Nah, ini ya, kita lihat sama persis ya, an overview of C++, kemudian ada history of C++. Nah, ini sudah bisa muncul semuanya. Nah, misalnya katakanlah kita mau ambil yang nomor 1 ini ya. Ya, ini kan adalah proceeding tahun lama ya. Misalnya kita mau mencari sebuah sumber yang dari dari tahun lama gitu, kita bisa klik saja. Nah, ini kita bisa lihat kita mau masukkan di mana gitu ya. Di sini juga muncul koleksi kita atau folder-folder yang kita sudah buat di dalam Mendeley Management Reference yang sudah kita di aplikasi yang sudah kita install tadi. Nah, katakanlah saja ini saya coba saja ya di folder Latsar ya, atau di koleksi Latsar misalnya. Nah, ketika kita add ya, kita tunggu dia berproses. Nah, ini gagal nih ya. Nah, gagal ini saya nggak tahu gagalnya kenapa ya. Oh, PDF-nya saja yang gagal, tapi referensinya masuk. Nah, oh ini masih ada pop up ya. Ya, tidak apa-apa. Sekarang kita coba cek di Mendeley Management Reference-nya. Kita coba cek di folder Latsar ya, apakah sudah masuk. Nah, ini ternyata sudah masuk ya. Ya, an overview of C++ ya. Cuma dia tadi PDF-nya gagal gitu ya. Cuma secara referensinya berhasil. Nah, itu tidak masalah. Nanti kita bisa masukkan secara manual gitu ya. Ya, tapi sementara yang penting datanya sudah masuk terlebih dahulu ya, tidak masalah. Nah, ketika datanya sudah otomatis masuk,
di sini ya, misalnya kita coba masukkan lagi yang lainnya, a history of C++, kita masukkan ya, kita add lagi. Nah, ini sama ya. Kalau kita lihat di sini ada notifikasinya PDF silang reference centang ya. Nah, ini kemungkinan PDF-nya ini tidak open access begitu ya. Ya, kemungkinan ya. Ya, atau mungkin karena jaringannya atau banyak hal yang bisa memungkinkan dia gagal ya. Tapi yang paling penting adalah referensinya masuk ya. Kalau kita cek lagi di sini, nah, history of C++, dia sudah masuk katanya, sudah nambah gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita memasukkan data kita gitu ya, ke referensi yang sudah kita download tadi ke dalam artikel kita ya. Kita tinggal tulis saja, misalnya ini contoh aja ya, kita ketik gitu ya, kemudian ini kita mau ambil dari kita mau citasi dari artikel yang kita sudah masuk tadi. Nah, di sini sudah muncul ya kan overview of C++ gitu ya. Nah, ini karena ada di folder atau di collection Latsar milik saya. Nah, di sini sudah masuk gitu ya. Kalau ternyata kok ada yang belum masuk gitu ya. Nah, kita bisa refresh di sini supaya dia mensinkronkan kembali data yang belum masuk. Nah, di sini sudah masuk semuanya ya. Ada history of C++, ada overview C++. Nah, di sini modelnya adalah checkbox ya atau centang, artinya di dalam satu paragraf atau di dalam satu kalimat yang ingin kita beri citasi, kita bisa pilih satu atau lebih citasi ya. Nah, contohnya saja misalnya saya memasukkan ini ya, ada dua, nanti dia akan muncul di sini ya. Dia akan kelihatan bahwa ada dua citasi yang kita pakai. Kita insert. Nah, dia sudah muncul seperti itu ya. Nah, kalau ternyata misalnya, wah saya nggak mau modelnya seperti ini ya, kita cek saja di citation setting gitu ya. Oh, ini pakainya APA ya, APA style. Saya nggak mau APA, saya maunya IEEE saja. Kita tinggal pilih saja ya. Kita tinggal cari yang sama, apa kita mau pakai Chicago, kita mau pakai Vancouver atau yang lain gitu ya. Nah, kita misalnya contoh aja pakai IEEE yang beda gitu ya, supaya kelihatan berbeda. Kita tinggal pilih saja, kemudian kita update ya. Nah, maka dia akan berubah ya. Sini sudah berubah. Kemudian kita misalnya mau nulis lagi, ini kan titik gitu ya. Kemudian kita tulis lagi bla 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 gitu ya. Nah, kita mau masukkan lagi yang baru, misalnya kita ambil contoh kayak satu aja ya. Nah, maka dia akan naik ke nomor yang ketiga. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara memunculkan daftar pustakanya ya. Nah, kita tinggal pilih yang di sini ya, di sebelah sinkron tadi. Kemudian kita pilih insert bibliografi, kita klik saja. Nah, di sini kita pakai manual update saja apa ya. Kemudian kita insert continue. Nah, dia secara otomatis sudah masuk di dalam artikel kita atau tulisan kita gitu ya. Tinggal kita tambahkan misalnya di sini daftar pustaka ya. Ini sudah jadi ya. Nah, sehingga kita tidak perlu repot lagi harus menulis manual gitu ya. Kita tidak perlu lagi harus download, simpan ya, upload lagi ya. Semuanya sudah terkoneksi. Kita sudah punya aplikasi di komputer ya, bisa pakai Windows ataupun bisa menggunakan Mac ya. Nah, kita sudah punya aplikasinya. Kemudian di Microsoft Word-nya sudah ada Mendeley site-nya, kemudian di browsernya pun sudah ada Mendeley Web Importer, sehingga sudah terhubung. Kita tinggal simpan melalui Mendeley Web Importer ini ya, kemudian kita bisa pakai di Microsoft Word untuk melakukan citasi ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini adalah sedikit update ya dari beberapa tahun yang lalu, yaitu kita menggunakan Mendeley desktop ya, dan sekarang kita menggunakan Mendeley Management Reference. Semoga bisa menjadi bahan buat teman-teman yang sedang belajar mau menggunakan Mendeley
untuk kebutuhan mungkin skripsinya atau mungkin tulis artikelnya ya supaya tidak repot-repot lagi dalam membuat daftar pustaka ya. Jadi saya kira cukup demikian yang bisa saya sharing. Silahkan tulis di kolom komentar kalau misalnya ada yang ingin dibahas, nanti akan kita coba bahas. Oke, dari saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.